Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sapna, Prodi Manajemen kelas 212A dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Ingin mempresentasikan atau menyampaikan sebuah materi tentang etika bisnis. Di antaranya sebagai berikut. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Pada umumnya ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia (SDM), yaitu 1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau disebut personel, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensinya organisasi. B. Fungsi manajemen sumber daya manusia. MSDM menjalankan 3 fungsi, yaitu fungsi lini, fungsi koordinatif, dan fungsi staf. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu fungsi manajerial, perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pengarahan atau direction, dan pengendalian atau controlling. Kedua, fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja atau pengadaan SDM atau recruitment, pengembangan atau development, kompensasi atau compensation, pengintegrasian atau integration, pemeliharaan atau maintenance, dan pemutusan hubungan tenaga kerja atau separation. D. Kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan kepada perusahaan ada 3. Ketaatan, konfidensialitas. 3. Loyalitas. Kewajiban perusahaan kepada karyawan yaitu perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, kewajiban memberikan gaji yang adil, dan perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Etika bisnis dalam teknologi informasi. Pengertian etika adalah nilai, norma, atau aturan mengenai sesuatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Etika bisnis, pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Sedangkan pengertian pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis oleh Carlson, Kramer, dan Wadsworth pada tahun 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. 1. Perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Pengguna internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang, yaitu dengan jumlah pengguna internet di dunia kini ada 4,66 miliar jiwa, survei oleh Hootsuite.
Keuntungan berbisnis dalam TI atau teknologi informasi. Bisnis berbasis teknologi informasi atau e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi suatu perusahaan atau perorangan. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat mempermudah berinteraksi antara suatu tempat dengan tempat yang berbeda. Semakin banyaknya pengguna teknologi informasi, semakin membuka banyak lapangan pekerjaan. Peluang bisnis di bidang TI atau teknologi informasi ada beberapa, yaitu bisnis teknologi web development, bisnis teknologi startup produk IT, bisnis jasa desain grafis, jasa penulis artikel, bisnis SEO konsultan, dan bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Konsep bisnis dalam globalisasi ekonomi. Ekonomi global atau globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proyek-proyek atau pekerjaan secara globalisasi terjadi ketika disetujuinya pemberlakuan secara global suatu mekanisme pandangan melalui penciptaan kebijakan Free Trade dalam bulan April tahun 1994. Isu dalam perjanjian tersebut dikenal dengan nama GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Selanjutnya, lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator-indikator dalam lingkungan bisnis secara global sebagai berikut. Pertama, menjamurnya sejumlah pesaing baru. 2, tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. 3, kesempatan-kesempatan baru. 4, deregulasi. 5, keragaman tenaga kerja. Dan 6, sosial politik dan hukum. Dan selanjutnya kita akan masuk materi pada etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Pengertian etika produksi dan etika pemasaran. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan dan menyampaikan barang atau jasa kepada konsumennya. A. Etika dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atau suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Adapun 3 faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis yaitu keterbukaan, kejujuran, dan rendah hati. B. Etika dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan bisnis perusahaan. Adapun C. Sekilas mengenai pemasaran. Definisi konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan salah satu syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun fungsi pemasaran sebagai berikut, yaitu 1. Fungsi pertukaran, 2. Fungsi distribusi pajak, dan 3. Fungsi perantara. Materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. A. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan atau financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. B. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan atau peluang karir dalam manajemen keuangan.
1. Bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok: manajemen keuangan perolehan atau acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan financing, dan manajemen aktiva secara efisien. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu adapun fungsi dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Itu fungsi penggunaan dana atau allocation of fund. Adapun beberapa yaitu keputusan investasi, capital budgeting atau investment decision. Yang kedua, pembelanjaan aktif, dan ketiga, bagaimana menggunakan dana secara efisien, dan keempat adalah alokasi ke atau aktiva real. 2. Fungsi mendapatkan dana atau raising decision atau option of funds. Adapun diantaranya yaitu keputusan pembelanjaan atau financing decision, pembelanjaan pasif, bagaimana memperoleh dana yang paling efisien atau murah, dan yang terakhir adalah tercermin di neraca sisi pasifa. D. Lingkungan manajemen keuangan. Lingkungan manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan adapun keputusan dalam manajemen keuangan yaitu keputusan investasi atau investment decision, keputusan pembelanjaan atau financing decision, kebijakan dividen atau dividend policy, dan keputusan manajemen aktiva. Dan untuk materi selanjutnya dan merupakan materi terakhir yaitu tujuan manajemen keuangan. Itu tujuan tradisional, yaitu memaksimalkan laba sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu ruang, risiko, dan return masa datang tidak mau dipertimbangkan, serta kebijakan dividen tidak dipertimbangkan. Tujuan yang lebih tepat atau relevan adalah alasan harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang, mempertimbangkan kapan return diterima, jangka waktu terjadinya, risiko dan return, dan kebijakan dividen. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.